Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulaiha Husin dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan mata kuliah Hukum Dagang. Di sini saya akan membahas tentang perjanjian sewa menyewa. Hukum dagang berarti peraturan yang mengatur bagaimana orang, badan hukum atau subjek hukum dalam jual beli untuk memperoleh keuntungan. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Risiko dalam perjanjian sewa menyewa pada dasarnya berasal dari suatu keadaan yang tidak dapat diduga sewaktu perjanjian dibuat, atau timbul oleh karena suatu keadaan yang memaksa. Jika terjadi suatu keadaan memaksa yang menjadikan suatu objek sewa tidak dapat digunakan sebagaimana seharusnya oleh pihak penyewa, maka menjadi kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggung segala risiko yang ditimbulkan oleh keadaan memaksa tersebut. Sejak lahirnya suatu perjanjian, maka berdasarkan ketentuan pasal 1237 ayat 2, suatu risiko yang timbul selama waktu kontrak menjadi tanggung jawab pemilik objek sewa. Akan tetapi bila mana si berutang atau penyewa lalai dalam menyerahkan ketika masa sewanya berakhir, maka semenjak saat kelalaian itu dinyatakan resiko kebendaan beralih menjadi tanggungannya keadaan memaksa yang menegakkan objek sewa musnah, sama sekali tidak hanya membuat perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum, tetapi juga secara nyata bahwa perjanjian tersebut menjadi tidak ada atau hapus dengan sendirinya. Suatu perjanjian yang baik di dalamnya harus terdapat 3 unsur, yaitu unsur esensi alilia, yaitu yang menyangkut unsur pokok perjanjian, unsur naturalia yang merupakan unsur yang harus dianggap ada dalam perjanjian sekalipun tidak tercantumkan secara tegas. Dalam hal ini termasuk itikat baik dari para pihak dalam perjanjian, serta unsur yang ketiga yaitu unsur accidenti alia yang merupakan unsur tambahan yang oleh para pihak yang ditambahkan atau diberikan sebagai suatu klausula yang menegaskannya. Misalnya, uang deposito dapat dikembalikan. Selanjutnya, kebutuhan setiap orang dalam menjalankan usaha atau bisnis tidak jarang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misal, perjanjian sewa menyewa antara si penyewa dengan pihak yang menyewakan memiliki kepentingannya berlainan, yaitu si penyewa membutuhkan tempat dan si pemilik memerlukan uang. Agar supaya kepentingan para pihak dapat diakomodir, dibuatlah perjanjian yang disebut dengan perjanjian sewa menyewa rumah, kantor, atau sebagainya. Satu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, atau Subekti 1983. Sebagai perjanjian yang bersifat timbal balik, perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Pada perjanjian sewa menyewa adalah menjadi hak si penyewa untuk menerima dan menikmati sewa dan membayar.
Biaya sewa secara tempat waktu merupakan kewajiban utama. Sedangkan bagi pihak yang menyewakan, haknya adalah menerima pembayaran sewa serta berkewajiban untuk menyerahkan tempat sewa kepada si penyewa dan kewajiban-kewajiban lainnya yang telah disepakati para kedua pihak. Dengan demikian, selalu terdapat dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal yang baik sebagai kewajiban maupun sebagai hak yang menyewakan dan si penyewa berdasarkan pasal 1548 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang yang dalam hal ini adalah berupa sebuah bangunan rumah, kantor, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak yang disebut belakangan atau si penyewa itu disanggupi pembayarannya. KUH Perdata dan KUHA Perdata 2015. Dari ketentuan pasal ini tampak bahwa perjanjian sewa-menyewa hanya memberikan suatu hak pemakaian kepada si penyewa untuk mendapatkan suatu kenikmatan tertentu atas suatu tempat sewa. Dengan demikian, hak kepemilikan tetap berada pada pemilik. Berkaitan dengan objek-objek sewa, KUH Perdata membedakan benda bergerak dan tidak bergerak. Dengan demikian, menggunakan rumah kantor yang menjadi objek dalam perjanjian sewa-menyewa termasuk ke dalam hukum benda yang tidak bergerak. Rumah kantor merupakan suatu tempat yang berfungsi ganda, yaitu dapat berfungsi sebagai tempat tinggal, hunian, sekaligus juga dapat difungsikan sebagai kantor, tempat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administratif. Adanya suatu bangunan rumah kantor tidak terpisahkan dengan tanah, maka dalam ruang lingkup agrarian, tanah merupakan bagian dari bumi. Yang disebut permukaan bumi di sini, tanah yang dimaksudkan bukanlah tanah dalam keseluruhan aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspek saja, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut sebagai hak atau Santoso 2014. Pasal 2 UU PA nomor 5 tahun 1960 menentukan adanya macam-macam hak permukaan bumi yang disebut tanah dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik perseorangan maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas berdimensi 2 dengan ukuran panjang lebar. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki haknya. Perkataan menggunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan. Sedangkan mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, tetapi untuk kepentingan lainnya, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan dalam penjelasan saya
memohon maaf atas kesalahan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.